Masih unmute ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih sebelum ke Prof. Budi, Bu Laila, Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya studi S3 Ilmu Manajemen di STIASIA Surabaya. Dan Ibu Laila ini adalah alumni dari STIASIA, wisudanya tahun kemarin ya Bu ya? 2022 Mas, karena wisudanya online dan ujian terbukanya pun juga online karena waktu itu masih dalam COVID masih tingginya. Tapi alhamdulillah pada saat wisuda Bu Laila bisa hadir dan mewakili mahasiswa untuk memberikan sambutan sebagai wakil dari wisudawan gitu. Oke, baik, ya Prof, langsung saja ya Prof, saya share ini materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Laila, kemudian calon mahasiswa yang akan masuk di program Doktor Ilmu Manajemen STIASIA Surabaya. Perkenalkan, saya adalah Ketua Program Studi S3 Ilmu Manajemen. Di samping kiri saya tadi juga sudah mengenalkan diri, Bu Dr. Suhermin. Ini adalah yang membantu saya sehari-hari sebagai sekretaris program studi. Pertama saya sampaikan terima kasih ya. Kita diberi kesempatan untuk bertatap muka meskipun secara virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi kehangatan di antara kita gitu ya, meskipun lewat virtual. Nah, saya akan menjelaskan program doktor yang ada di STIASIA Surabaya. Jadi sampai saat ini S3 STIASIA ini mendapat ya sertifikat akreditasi dengan predikat B, kemudian meningkat ke baik sekali. Sehingga baik sekali ya. Nah, kemudian kita sudah sampaikan informasi pendaftaran ke masyarakat ya. Ini khususnya adalah angkatan yang ke-26 ya, angkatan ke-26. Jadi harus mengisi formulir pendaftaran. Ini diwajibkan seperti itu. Kemudian nanti juga wajib mengikuti tes potensi akademik atau TPA. Kemudian selanjutnya kemudian kopi S1, S2 yang telah dilegal. Kemudian menyerahkan paspor dan 3 kali banyak lembar ya. Jadi untuk kartu mahasiswa kemudian menyerahkan fotokopi sertifikat TOEFL yang masih berlaku sebanyak 2 lembar ya. Jadi ini artinya
bagi calon-calon mahasiswa yang sudah mempunyai sertifikat TOEFL gitu ya, dan sertifikat itu masih berlaku, ini tentunya bisa diserahkan ke prodi ya, sehingga tidak perlu mengikuti TOEFL lagi. Ini saya kira informasi dari bagian pendaftaran. Ya. Kemudian mana proses pembelajarannya? Seperti halnya di S1 ya, di S2, di S3 pun sama. Jumlah pertemuan dalam satu semester itu sebanyak 14 kali ya, 14 kali pertemuan. Jadwal kuliahnya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, karena ini untuk 4 mata kuliah ya, bukan 3 mata kuliah. Jadi di semester 1 itu ada 4 mata kuliah, nanti nama-nama mata kuliahnya apa nanti bisa kita lihat. Kemudian selama masa pandemi kemarin, ya, sistem perkuliahan dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom. Nah untuk yang akan datang ini, angkatan 26 ini, saya kira kebijakan ini belum berubah gitu ya, sehingga perkuliahan tetap dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom. Kemudian model pembelajarannya pertama klasikal, tatap muka ya. Yang tadi saya sampaikan masih bersifat daring gitu ya. Meskipun sebenarnya kalau sudah jelas sebagai mahasiswa pengen kuliah di kampus misalnya suatu saat ya kita layani juga gitu ya, kita fasilitasi. Tapi seandainya belum misalnya ya daring pun tidak apa-apa. Kemudian di samping kuliah tatap muka juga tentunya ada tugas dari para dosen baik mandiri maupun kelompok. Saya kira sudah umum gitu ya. Di S1, di S2 pun tidak hanya kuliah tatap muka, tapi yang namanya tugas, baik mandiri maupun kelompok, ini pasti ada. Nah, sehingga tentunya ini bukan hal yang baru bagi saudara semua. Kemudian kurikulum kita di program Doktor Ilmu Manajemen Stesia Surabaya, itu ada 43 SKS. 43 SKS dijadwalkan untuk lulus 3 tahun. Tetapi bisa ditempuh kurang dari 3 tahun. Gitu ya. Jadi kurikulum ini 43 SKS ini memang dijadwalkan untuk 3 tahun. Tetapi kalau memang mahasiswa ini selalu punya SKS lebih gitu ya, prestasinya cukup bagus, semua tahapan penulisan disertasi dilakukan dengan cepat, sangat dimungkinkan bisa tidak sampai 3 tahun selesai. Gitu ya. Ini saya kira yang perlu saya garis bawahi dengan harapan ya mahasiswa bisa akselerasi ya di dalam penulisan disertasinya terutama. Karena kalau kuliah tidak bisa dipercepat. Karena harus semester 1, semester 2. Jadwalnya sudah ditentukan gitu ya. Sehingga akselerasi itu di penulisan disertasinya. Nah itulah nanti yang bisa menentukan apakah mahasiswa itu bisa selesai 3 tahun atau bahkan lebih atau bisa kurang dari 3 tahun ya. Tapi di tempat kita bisa untuk selesai kurang dari 3 tahun. Nah ini dari mata kuliah yang kita jahit di program doktor. Di semester 1 itu ada 4 mata kuliah. Ya, pertama teori manajemen lanjutan, kemudian yang kedua MSDM dan isu-isu global, kemudian ketiga strategik pemasaran dan isu-isu global,
kemudian 4 manajemen keuangan dan isu-isu global. Saya kira saya yakin gitu ya bahwa mata kuliah ini tentunya bukan hal yang baru juga bagi saudara-saudara, karena nama-nama mata kuliah ini juga muncul di kurikulum S1, juga muncul di kurikulum S2 ya. Sehingga dasar-dasar dari setiap mata kuliah ini saya yakin saudara sudah punya semua gitu ya. Sehingga tinggal upgrade saja mungkin gitu ya. Ada tambahan-tambahan sedikit. Makanya di situ ada istilah isu-isu global gitu ya. Jadi artinya membahas ya kasus-kasus yang terkini lah kira-kira begitu. Kemudian di semester 2 itu ada 2 mata kuliah ya. Tinggal 2 mata kuliah di semester 2 ini. Filsafat ilmu dan metode penelitian lanjutan. Kemudian yang kedua penulisan karya ilmiah dan publikasi. Ya. Jadi agak padat perkuliahannya hanya di semester 1. Tapi begitu masuk semester 2, saya kira karena tinggal 2 mata kuliah, maka waktu 1 semester ini sangat longgar ya. Nah, kemudian perlu saya sampaikan ini, di bawah itu ada syarat ya ujian disertasi. Itu pertama harus punya publikasi jurnal internasional. Kemudian yang kedua seminar internasional sebagai pemakalah. Saya kira syarat ini sudah umum di program dokter manapun. Ya. Jadi tidak hanya di Stesia saja, tetapi di program dokter-dokter, di program tinggi negeri pun syarat ini tetap muncul gitu ya. Nah oleh karena itulah maka untuk syarat sebagai pemakalah di seminar internasional itu difasilitasi oleh mata kuliah penulisan karya ilmiah dan publikasi. Jadi mata kuliah di semester 2 yang nomor 2 itu harapannya keluarannya adalah mahasiswa punya artikel yang nanti difasilitasi oleh dosen untuk mengikuti seminar-seminar internasional yang dilaksanakan di berbagai negara, ya, termasuk di Stesia pun ya kita punya program seminar internasional yang namanya ICOBUS ya, ICOBUS. Nah itu mahasiswa bisa mengikuti ya, karena ini sudah menjadi program kita akan dilaksanakan setiap tahun ya, setiap tahun. Sehingga mahasiswa jangan khawatir gitu ya, akan terhambat di syarat sebagai pemakalah di seminar internasional ini. Ya, lanjut. Jadi jangan khawatir gitu ya. Ini tidak akan menghambat karena dibimbing, difasilitasi oleh dosen penulisan karya ilmiah dan publikasi. Publikasi jurnal internasional itu adalah nanti. Karena yang dipublikasi syarat yang pertama ini tidak lain adalah disertasinya ya. Jadi nanti kalau ada tahapan ujian disertasi yang namanya tahapan seminar hasil, maka setelah mahasiswa itu dinyatakan lulus di tahap seminar hasil, maka disertasinya boleh dipublikasikan ya. Tentunya dengan persetujuan tim promotor. Sehingga syarat ini saya kira mudah ya dipenuhi. Lanjut. Nah inilah tahapan ujian disertasinya. Gitu ya. Jadi ini berarti setelah semester 3 ya. Karena semester 1-2 itu kuliah selama 2 semester. Kemudian masuk semester 3 atau 2 tahun pertama itu sudah menulis disertasi. Karena pada akhir semester 2 tadi mahasiswa itu sudah diberi
tim promotornya, gitu ya. Jadi pada akhir semester 2, setiap mahasiswa itu sudah diberi tim promotor. Nah ini khusus dari kelasnya Bu Laila ini, nanti insya Allah promotornya terutama gitu ya, ini ya saya carikan dari orang Pekanbaru juga gitu ya, memudahkan mahasiswa konsultasi ya, yang selama ini insya Allah enggak, promotornya adalah Prof. Teddy Chandra. Ibu sudah mengenal atau sudah tahu. Nah itu calon promotor saudara-saudara nanti. Sehingga di dalam menulis disertasi, saudara tidak perlu konsultasi dengan dosen-dosen tatap muka gitu. Oleh karena itu, ini difasilitasi oleh program studi promotor domisilinya di Pekanbaru. Harapnya supaya mahasiswa bisa intent konsultasi secara tatap muka ketika menulis tahapan disertasi ini. Yang pertama, itu ada ujian seminar proposal. Berarti mahasiswa harus menyiapkan draft praproposalnya. Nah, bagaimana sistematika draft praproposal nanti itu sudah tertulis di buku pedoman, gitu ya. Nanti saudara akan mendapatkan buku pedoman tersebut. Sehingga untuk memudahkan sistematikanya seperti apa sih praproposal itu gitu ya. Nanti bisa diikuti melalui buku pedoman dan dikonsultasikan secara intent dengan tim promotor. Sudah tim promotor oke, setuju gitu ya, maka ujian seminar praproposal akan dilakukan. Nah, di tahap 1 ini ada opsi gitu ya, bahwa program dokter ilmu manajemen itu tergabung dalam sebuah wadah yang namanya APDMI. Jadi Aliansi Penyelenggara Dokter Ilmu Manajemen Asia. Gitu ya. Itu setiap tahun atau secara berganti kan kolokium ya, kolokium. Nah, ini bisa diikuti oleh semua mahasiswa program dokter. Tidak hanya program dokter dari swasta saja. Di negeri semuanya tergabung dalam APDMI ini. Nah, sehingga mahasiswa bisa mengikuti kolokium. Menyiapkan draftnya sesuai ketentuan dari APDMI, kemudian ikut kolokium. 4 bergantian gitu ya. Seperti tahun ini, insya Allah nanti Oktober itu di Palembang, di Unsri ya, Universitas Sriwijaya. Ikut di sana. Nah, kalau mahasiswa ikut kolokium, maka mahasiswa dibebaskan ujian seminar kali ini. Gitu ya. Jadi tahap 1 ini ada 2 opsi. Apakah mahasiswa mau ikut kolokium yang diselenggarakan APDMI, menyiapkan untuk ujian seminar praproposal di kampus, istilahnya begitu. Gitu ya. Manapun yang dipilih, ya tidak ada ujian seminar praproposal. Kalau sudah ikut ujian seminar praproposal ya tidak boleh mengikuti KIO. Ini juga sebuah bantuan juga untuk mempermudah mahasiswa supaya segera dalam tahapan penulisan disertasi. Kemudian yang kedua, tahap kedua, praproposal itu setelah diuji pas ada revisi-revisi. Karena memang prosesnya seperti itu. Nanti begitu selesai revisi, atas persetujuan tim promotor akan dijadwalkan ujian proposalnya. Gitu ya, ada ujian proposal. Nah, ujian proposal ini berbeda dengan di ujian seminar praproposal.
Kalau di ujian seminar praproposal tahap 1 itu dihadiri oleh tim promotor sebanyak 2 orang saja. Kemudian dihadiri juga oleh seluruh mahasiswa program doktor. Gitu ya, namanya seminar, sehingga audiensinya itu adalah teman-teman kita, mahasiswa-mahasiswa yang sudah semester 2, semester 3, semester 4, dan seterusnya. Oleh karena itu tidak ada penguji tambahan gitu ya, selain tim. Tapi kalau di ujian proposal, tidak dihadiri mahasiswa, tapi berhadapan dengan tim penguji sebanyak 6 orang. Itu 2 orang tim promotor, 3 penguji internal, artinya dari program doktor Stesia Surabaya, ditambah 1 orang penguji eksternal. Penguji eksternal ini bisa dari perguruan tinggi swasta, juga bisa dari perguruan tinggi negeri. Tetapi semuanya harus tergabung, atau perguruan tinggi yang tergabung dalam wadah APDMI tadi. Gitu ya. Karena salah satu program APDMI tadi adalah tukar-menukar penguji eksternal. Sehingga pengujinya ada 6 ini. Kemudian tahap 3, setelah ujian proposal selesai, kan proposal itu diperbaiki kalau ada revisi, kemudian revisi dilakukan, tim promotor setuju, maka mahasiswa diberi kesempatan untuk studi lapang. Gitu ya, di studi lapang, mengumpulkan datanya, mengolah datanya, kemudian menyajikan dalam sebuah naskah draft disertasi. Kalau sudah jadi, maka dilaporkan pada tim promotor. Nah, laporan itu difasilitasi dengan istilah kemajuan riset 2. Jadi itu intinya adalah hasil dari lapang, hasil pengolahan data yang itu dilaporkan pada tim promotor, kemajuan riset 1 dan 2. Kemudian tahap berikutnya, kalau promotor sudah setuju, gitu ya, maka dilakukan ujian seminar hasil penelitian disertasi. Nah, di dalam ujian seminar hasil penelitian disertasi ini, pada waktu ujian proposal. Jadi 6 orang penguji, ditambah dihadiri oleh para mahasiswa program doktor. Ini di ujian seminar hasil penelitian disertasi. Nah, pastilah setiap proses itu akan ada revisi-revisi, kita lakukan. Nah, setelah ujian inilah tadi, bahwa disertasi ini boleh dipublikasikan di jurnal-jurnal internasional yang bereputasi. Ya. Supaya apa? Kita tahu semua, antara kan artikel dalam jurnal dengan topiknya di jurnal kadang ada waktu ya, perlu waktu. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun gitu ya. Maka untuk memfasilitasi itu, publikasi sudah boleh dilakukan setelah lulus di ujian seminar hasil penelitian disertasi ini. Kemudian tahap berikutnya adalah ujian tertutup disertasi. Ini sama di proposal ya. Cuma hasil tadi minus eksternal ya. Kalau di ujian tertutup ini sama 6 lagi. Tapi kalau di ujian seminar hasil itu hanya 5 orang ditambah 3 orang penguji internal. Jadi minus eksternal. Tapi kalau di ujian tertutup kembali lagi ujinya 6 orang. Jadi 2 tim promotor, 3 internal, 1 eksternal.
Kemudian langkah 7 adalah ujian disertasi terbuka ya. Ujian terbuka disertasi. Nah inilah yang tadi syarat publikasi jurnal internasional tadi harus sudah terbit paling tidak atau minimal accepted ya Bu di ujian terbuka ini. Jadi tidak harus nunggu terbit, yang penting sudah ada berita bahwa ini diterima, akan diterbitkan pada bulan apa, mahasiswa sudah boleh melakukan ujian terbuka disertasi ya. Dan saat itulah nama-nama saudara akan ada tambahan di depannya doktor gitu ya. Jadi doktor itu diperoleh setelah lulus itu ya, selesai. Nah ini tahapan jadwal kita, saudara sekalian, bahwa kurikulum 43 SKS tadi dijadwalkan untuk 3 tahun selesai. Dijadwalkan untuk 3 tahun selesai. Oleh karena itu jadwal kita pada semester 3, mahasiswa harus sudah menyelesaikan 2 tahap di ujian penulisan disertasi tadi. Jadi pertama harus sudah lulus seminar praproposal dan ujian proposal. Sehingga kalau semester 3 itu jumlahnya 6 bulan, maka jadwal kita sampai dengan 3 bulan pertama semester 3, mahasiswa harus sudah lulus ujian seminar praproposal. Kemudian di akhir semester 3 harus sudah lulus ujian proposal, gitu ya, sehingga dalam semester 3 bisa menyelesaikan 2 tahap sekaligus. Kemudian setelah ujian proposal selesai, proposalnya direvisi, tim promotor setuju, pada semester 4 saudara diminta untuk penelitian lapangan, ya, studi lapang, mengumpulkan data, termasuk kalau data sudah terkumpul dianalisis, kemudian disajikan dalam bentuk draft disertasi yang sistematikanya juga sudah diatur dalam buku pedoman. Nah setelah begitu pada semester 5 itu ada dua kegiatan. 3 mahasiswa harus sudah lewati kemajuan riset 1, riset 2. Jadi 3 bulan pertama pada semester 5, kemajuan riset 1 dan riset 2 harus selesai. Akhir semester 5, sudah selesai di ujian dan seminar hasil tadi. Nah kemudian masuk semester 6, 3 tahun ini ya. Semester 6, pertama ujian tertutup, itu harus selesai pada 3 bulan pertama pada semester 5, semester 6. Kemudian ujian terbuka disertasi dilakukan pada akhir semester 6. Ya. Akhir semester 6 atau awal semester 7 enggak apa-apa gitu ya. Nah ini jadwal ini yang sudah kita buat, kita tentukan, dan mahasiswa harus mengikuti gitu ya, mengikuti jadwal ini. Supaya apa tadi studi saudara bisa selesai tepat pada waktu 3 tahun. Tetapi kalau saudara ini, itu yang saya katakan tadi, dimungkinkan saudara bisa lulus kurang dari 3 tahun. Gitu ya. Kemudian berikutnya, ya lanjut. Situasi kampus kita gitu ya. Meskipun saudara nanti kuliahnya daring, ya kami mengharap kalau ada waktu longgar gitu ya, rekreasi ke kampus gitu ya. Rasanya tidak afdol kalau saudara kuliah kok enggak pernah tahu kampusnya, itu kan
kurang bagus ya. Oleh karena itulah maka nanti suatu saat kalau misalnya kuliah daring semua, nanti di tahapan ujian disertasi itu mungkin entah di tertutupnya, entah di seminar hasilnya ya, itu saudara hadir di kampus. Nah ini kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan gitu ya, dalam rangka menambah wawasan mahasiswa gitu ya, dengan harapan supaya dengan acara-acara ini ya mahasiswa diharapkan terinspirasi gitu ya, misalnya untuk menulis topik disertasinya, bahkan cara menulis disertasinya ya. Ini adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka ya semuanya menambah wawasan sehingga bisa memperlancar penulisan disertasi. Nah ini saya kira yang sudah Prof. Teddy tadi ya, calon promotor membuat keputusan studi di Stesia. Ya, saya kira itu ya nanti kalau biaya kan sudah disampaikan Bu Laila ya. Tapi kalau enggak jelas ya enggak apa-apa tanya ke kita. Itu saudara saya kira ya sedikit informasi tentang program doktor kita. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Sehingga saudara tidak ragu lagi untuk masuk program dokter Stesia Surabaya. Dilihat dari angkatannya aja, kita ini berdiri pada mulai kegiatan program dokter ini mulai 2010. Sehingga kalau dihitung tahun, kita sudah berumur 12 tahun. 12 tahun kita sudah menerima angkatan 26. Gitu. Semester kita memang menerima gitu ya. Dan kita juga sudah punya alumni yang cukup banyak, sebanyak 101 orang. Gitu ya. Jadi alumni kita ini sudah 101 orang. Salah satu alumni yang agak baru gitu ya, itu Bu Dr. Dela. Jadi alumni yang ya masih kategori terbaru lah gitu ya. Karena lulus pada awal tahun 22 lah. Awal tahun 22 yang lalu. Dan ini saya sampai menyelesaikan 3 tahun. Kebetulan indeks prestasi kumulatifnya juga tinggi gitu ya. Maka Bu Laila diberi penghargaan di ujian terbuka itu predikatnya adalah dengan ujian. Nah, yang lebih keren adalah cum laude gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi saudara semua program doktor ilmu manajemen. Monggo silahkan kalau ada hal-hal yang mungkin unek-unek yang perlu disampaikan ke kita, yang perlu penjelasan ya, monggo disilahkan. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, monggo. Izin Bu. Ya, silakan. Pak Kasmira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Budi dan Bu Dr. Hermin. Salam kenal. Sebenarnya sudah pernah Pak ya di kami S2 manajemen kemarin di metodologi penelitian Pak Prof Budi. Oh ya. Ya, pertama yang ingin saya tanyakan tentang persyaratan tadi itu Pak Bu, yang ada TOEFL, ada TPA ya.
yang diminta itu apakah TOEFL ITP dari yang resmi dan PPA-nya seperti apa kalau memang tidak harus ikut ujian di Stesia. Terus juga yang kedua, kalau kita belum punya TOEFL atau TPA, apakah kita harus ke kampus Stesia untuk ujian atau termasuk yang wawancaranya tadi? Yang kedua, pengen memastikan lagi bahwa perkuliahan ini full. Tadi Prof. Budi menyampaikan mungkin di sidang nanti ada yang dilakukan di kampus gitu. Jadi pengen tahu, pengen kepastian yang mana yang harus ke jarak jauh kan waktu dan biaya juga untuk ke sana gitu. Terus yang ketiga mungkin tadi Prof. Budi juga udah singgung tentang untuk biaya secara overall mungkin sudah cukup jelas per semesternya berapa. Putus-putus Pak Kasmiran. Ya. Yang saya tanyakan adalah tentang setiap semester ini bisa kami ansur atau harus sekaligus di awal? Ya. Yang biaya tadi Bu, apakah memang di awal semester harus dibayar? Mohon maaf ini kami kan ya maklum lah kan sebagian kalau untuk kadang ya langsung sekaligus itu terkadang ada yang berat gitu Pak Bu, itu yang saya tanyakan. Mungkin itu aja, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Terima kasih, mohon izin Prof menjawab. Pak Kasmiran, terima kasih atas perhatiannya. Jadi memang di awal persyaratan itu ada tes TPA dan tes TOEFL. Bisa dilakukan secara online Pak, nanti biasanya dikasih link gitu, nanti jam jadi berapa orang kalau sudah hari apa, jam berapa, nanti dikasih link, langsung mengerjakan, kasih waktu selama 2 jam itu. Lalu kemudian untuk TOEFL-nya belum, untuk yang sebelum TOEFL ITP Pak, masih CEP. CEP itu adalah TOEFL internal dari Stesia, ya, yang skornya kalau masuk itu CEP masih boleh 500. Nanti ketika Bapak ujian terbuka, maka dilakukan Bapak harus tes TOEFL yang ITP. Itu skornya 500, harus ITP 500. Nah, itu lalu kemudian persyaratan disampaikan secara online ya Pak ya. Untuk ijazah pun juga scan. Lalu kemudian nanti ada NIK juga kita perlukan. Putus ya Pak Kasmiran? Masih Bu, masih ya. Oke. Ya, nanti itu untuk awal dilakukan secara online. Kemudian dari tahapan itu mana yang harus datang ke Surabaya? Iya, Bapak memang harus tahu kampus kami. Kampus kami itu bagus loh Pak. Itu yang di foto saya itu ada semacam bola dunia. Itu yang ikonnya itu Bapak Ibu harus ke Stesia itu. Kalau zamannya dulu Bu Laila itu masih kuliah offline, berapa hari Bu rombongan dari Pelita itu menginap di sini. Kami di sini juga ada penginapan Pak, jadi tidak perlu jauh-jauh. Jadi penginapannya di Stesia juga, kuliah di sini juga. Nanti yang perlu datang, yang jelas ujian terbuka itu harus datang ke Surabaya. Tapi karena promotor Bapak itu ada di Pekanbaru, jadi kalau misalnya Bapak juga ingin berkonsultasi dengan Prof. Budi, selaku nanti Prof. Budi kan juga akan merangkap sebagai penguji juga, sebagai Kaprodi, disilahkan untuk datang ke Surabaya juga untuk mengkonsultasikan disertasinya. Jadi tidak hanya ujian terbuka saja, nggih. Jadi sebelum itu pun juga dihimbau ke kampus gitu. Nanti yang penting
disampaikan ke kami, kira-kira mungkin kalau mau rombongan mau datang, lalu kemudian nanti bimbingan secara kelas itu ya, boleh nggih Prof? Diperbolehkan, itu Pak Kasmiran. Kemudian salah biaya. Biaya itu kita sebetulnya ada matrikulasi. Ada matrikulasi. Jadi biaya satu itu memang besar Pak. Jadi 30%. 30% karena sudah termasuk biaya itu sudah termasuk di matrikulasi. Oleh karena itu di semester 1 itu besar di awal. Tetapi mengangsurnya dua kali saja, tidak setiap bulan tidak, tetapi 2 kali, mungkin di awal, lalu kemudian pada saat UTS itu harus sudah lunas. Karena nanti setelah UAS itu Bapak Ibu akan registrasi lagi. Nah, registrasi itu nanti dengan membayar SPP lagi. Jadi setiap semester itu boleh diangsur 2 kali. Begitu, mungkin Prof Budi ada tambahan. Cukup jelas saya kira ya Pak. Cara pembayaran. Jadi di awal 30% dari berapa? 85 ya. Baru sisanya dicicil tiap semester selama 5 semester sisa. Nah masing-masing semester itu 2 kali. Kira-kira begitu. Ini masalah biaya ya. Datangan di kampus, pokoknya kami mengharap Pak. Gitu ya. Tapi dalam tahap mana monggo silahkan aja. Diatur sendiri oleh mahasiswa, kapan kira-kira mau longgar atau apa, monggo silahkan. Tapi yang wajib sementara ini kalau nanti kondisi itu tetap seperti ini gitu ya, itu di ujian terbuka. Kita sudah harus offline di ujian terbuka. Beda dengan yang kemarin karena situasi juga belum mendukung, ya sehingga banyak juga ujian terbuka yang masih online. Tapi kalau Surabaya dan sekitarnya itu wajib di kampus. Ya mudah-mudahan kondisi tetap seperti ini bahkan aman gitu ya. Sehingga kita bisa, mahasiswa bisa wajib hadir di kampus pada waktu ujian terbuka. Silakan kalau ada yang lain lagi. Ya, monggo berikutnya Bu Ana. Kalau enggak kedengeran ya Ibu. Masuk suaranya Bu. Enggak masuk. Apa headsetnya mungkin dilepas kali ya Bu ya. Ibu pakai headset. Ya dicabut mungkin. Belum kedengeran Ibu? Sore, Bu. Ya, selamat sore Bu Ana. Selamat sore Bu. Bu, saya mau bertanya, itu terkait dengan jurnal internasional, jadi syarat publikasi. Saya mau tanya apakah di kampus kita ini memang ada jurnal internasional yang bisa membuat kita publikasi, mencari ke tempat lain. Pikiran saya kan kalau itu untuk syarat nanti kelulusan, kadang kita kalau ngantri di publikasi di jurnal lain takutnya kelamaan sehingga menghambat kelulusan. Itu pertanyaan satu. Pertanyaan dua, saya mau tanya misalnya kita ini sebagai mahasiswa, terus ntar kalau kita kuliah diminta syarat untuk TOEFL, terus kalau kita tes nggak lulus, terus gimana ya? Ada kekhawatiran saya karena kan terkait biaya kan kita sudah bayar, nanti takutnya jadi tersendat-sendat dan tambah semester tentu tambah biaya. Boleh tolong kan sama Bu Suhermi? Terima kasih. Ya, izin Prof. Ya, jadi untuk tes TOEFL Bu nggak perlu khawatir. Nanti kita akan ada
bantuan. Memang syarat untuk ujian akhir itu harus ITP, Bu. TOEFL ITP itu kan TOEFL yang asli ya. Skornya diturunkan tidak sampai 550. Kalau CIP itu 550. Anak nanti mau ujian terbuka, maka jauh-jauh hari itu sudah harus mempersiapkan diri sebelum ujian terbuka ya. Jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri, jurnalnya, lalu kemudian konferen itu juga sudah ikut dan tes TOEFL gitu, seperti yang dilakukan Bu Laila dan teman-teman itu jauh-jauh hari sudah ikut TOEFL. Nah, kalau misalnya dalam ITP itu tidak lulus, Ibu nanti akan menggunakan yang CIP. CIP yang di Stasia itu 550-annya di situ gitu. Kemudian tentang nasional, di kami di Stasia tidak ada Bu untuk jurnal internasional. Jadi jurnal internasionalnya nanti Ibu bisa di browsing, itu kan banyak, asal jurnal internasional itu tidak yang masuk predator, itu maksudnya indeksnya itu masih indeks indeks Scopus ataupun indeks bolehkan. Nanti bisa berkonsultasi dengan teman-teman yang di itu mereka sudah jauh publikasi itu Ibu. Baik, terima kasih Ibu penjelasannya. Monggo yang lain barangkali. Saya izin bertanya Pak dan Bu Dokter. Ya, silakan Pak Faisal. Ya. Sepertinya terkait dengan awal perkuliahan Bu Dokter dan Pak. Kalau di saya awal perkuliahan 2022 berada di bulan Juli. Hitungan kita untuk 3 tahunnya itu mungkin jelaskan kembali Prof dan Bu Dokter. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Faisal. Itu semester lalu ya, semester lalu. Nanti untuk semester ini matrikulasi itu dimulai pada minggu ke-4 Agustus, sehingga kuliah di 2 September gitu. Pendaftaran kita tunggu sampai dengan 15 Agustus. Untuk pendaftarannya. Ibu harus wawancaranya nanti juga online Ibu. Kecuali kalau Bapak Ibu mau ke Stasia, enggak apa-apa, wawancara. Ketemu dengan Prof Budi langsung. Jadi semuanya untuk tes wawancara, tema dan CIP TOEFL-nya dilakukan secara online. Oleh karena itu pendaftarannya ditunggu sampai dengan tanggal 15. Monggo untuk mengirimkan formulir, saya rasa tinggal Bapak Ibu nanti mengirimkan persyaratannya dan membayar uang pendaftarannya itu 500.000 saja. Salah, 1.000 pendaftarannya Pak. Itu. Lagi Bu. Ya, Nah, Bu, saya mau tanya tentang variabel penelitian. Saya ini mau masuk tapi masih ragu-ragu, kekhawatiran kalau tes potensi, kalau tes bahasa Inggris saya memang kelemahan. Nah, makanya tadi saya bertanya itu. Terus berikut, kalau seandainya tidak lulus di yang TP ya, kita masuk ke tes yang dilakukan CIP, oleh CIP. Dan itu bisa dibantu ya Bu ya? Ya, siap. Terima kasih Bu, kalau gitu saya berani langkah. Satu lagi saya mau tanya Bu, saya kan zaman all Bu. Saya mau tanya Bu tentang variabel penelitian minimal berapa variabel Bu? Prof Budi.
Terima kasih Ibu pertanyaannya ini. Sudah jauh tentang ianya ini. Seringkali memang mahasiswa bertanya, untuk disertasi itu berapa sih jumlah variabelnya gitu ya. Sebenarnya tidak ada referensi. Disertasi itu harus berapa variabel gitu ya. Jadi tidak ada ketentuan. Sehingga kalau misalnya 3 atau 4 ya, atau 5 ya, itu ya kewajiban pantasnya gitu ya. Dengan 2 variabel saja. Ya. Gitu ya. Yang penting jangan 2. 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Karena sebenarnya disertasi bukan di jumlah variabelnya. Jadi yang dituntut di disertasi itu adalah kebaruannya, novelty-nya. Gitu ya. Dengan 3 variabel, kalau kita bisa menunjukkan ini loh novelty saya, gitu ya. Ini loh kebaruan dalam penelitian saya. Oke Bu, nggak masalah meskipun 3 variabel. Tapi kalau 2 jangan ya. Ya, baik Prof. Ya sebabnya 3 atau lebih. 3 atau lebih. Waktu S2 3. Ya. Peneliti ya sama seperti S2 dulu Bu. Kan tidak ada metode penelitian untuk S2, S3 kan tidak ada. Metode penelitian itu ya semua seperti itu. S1 pun kalau meneliti ya metodologinya seperti itu kan gitu ya. Iya Prof. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah ya dengan disertasi. Karena itu ditulis melalui penelitian. Ibu, Bapak sudah punya pengalaman meneliti. Setidak-tidaknya dulu pada waktu S2 dulu gitu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu punya latar belakang dosen, pastilah banyak penelitiannya. Nah metodologinya ya sama aja Bu untuk gitu Bu G. Baik, makasih Prof. Terus Prof, boleh tanya satu terkait saya punya latar belakang manajemen pendidikan. Saya alumni UNJ Jakarta. Lalu saya pendidikan relevan enggak ya Prof? Jawabnya singkat, relevan Bu. Oke, Masih makasih relevan. Prof. Wah, mahasiswa S3 stesi bukan dari S1 manajemen pendidikan ya. Bahkan guru guru menjadi mahasiswa kita Bu. Gitu ya, yang punya latar belakang S1 pendidikan. Nyatanya tak lancar-lancar saja studinya. Gitu ya, jadi relevan, tidak ada masalah. Si Prof. Hanya khawatir aja Prof. Ya Bu. Semangat Bu Ana. Ini dirayu sama Bu Laila nih. Monggo yang lainnya barangkali. Silakan. Silakan. Terkait tes TPA, Prof dan Bu Dokter. Tes TPA ini kalau ya sangat menentukan mungkin, dan tentunya kami butuh persiapan dan sebagainya. Kira-kira apa persiapan dari kami atau kisi-kisi mungkin itu bagaimana persiapan dari kami untuk tes TPA? Yang kolegium atau yang dari program APDM itu Bu Dokter, untuk pengganti daripada ujian seminar proposal tadi. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan programnya. Berarti kita juga sama ya seperti ujian proposal gitu, cuma mengikuti program aliansi Dokter Manajemen Indonesia atau seperti apa? Untuk TPA seperti psikotes Pak Faisal. Jadi nanti Bapak belajarnya psikotes aja. Jadi hampir sama seperti itu. Dan tidak khawatir lulus. Kalau misalnya Bapak mengerjakan semuanya terdiri dari berapa Mas? 150 soal ya. 150 soal. Kalau 150 soal itu Bapak kerjakan semuanya,
gitu ya, tidak kayak kebanyakan yang nggak lulus itu sebanyak 5% tidak diisi, tidak dikerjakan, ya tidak lulus. Kalau untuk TPA skornya 500. Mungkin kayak itu. Untuk APDMI mungkin Prof. Budi bisa menjelaskan. Jadi sederhana Pak, untuk kolokium di APDMI, ya Bapak menyiapkan artikel saja. Dan bahkan artikel yang disiapkan tidak sesistematis seperti kalau kita bikin praproposal yang akan dilakukan ujian di kampus. Jadi selalu mengharapkan mahasiswa ikut kolokium sebagai pengganti praproposal. Karena lebih simpel, berisi waktu cepat. Mahasiswa mempresentasikan ide penelitiannya apa gitu aja, metodologinya bagaimana gitu ya. Lengkap oleh reviewer. Dan tanggapan itu hampir kalau jarang sekali pertanyaan Pak. Komentar yang arahnya untuk memperbaiki artikel yang disiapkan itu. Gitu ya. Nah sehingga oleh karena itulah pada mahasiswa supaya ikut kolokium. Kalau waktunya pas gitu ya. Karena kolokium itu kan hanya 1 tahun dilakukan oleh APDMI. Ya memang bulan-bulan November gitu. Nah, kalau mahasiswa itu menyusun disertasi sebenarnya ya paling enggak mundur 1 bulan di 3 bulan pertama gitu enggak masalah Pak. Gitu ya. Tapi kalau Bapak mau ikut proposal ya enggak apa-apa, ikut kolokium. Saya sampaikan lebih simpel pakai kolokium. Karena persiapannya tidak begitu rigid. Gitu ya. Tidak perlu sistematika yang bagus seperti halnya kalau bikin praproposal. Dan waktu presentasi paling 10 menit. Kemudian setiap reviewer itu hanya 3 orang. Ya maksimal 5 menit. Sehingga itu bukan pertanyaan, tapi hanya komentar-komentar yang mengarah pada perbaikan. Jelas, Pak? Atau apa yang mau didiskusikan lagi? Ya, satu lagi dengan program mata kuliah pengurusan karya aplikasi, kan kita membuat macam karya ilmiah seperti disertasi, yang itu kita bisa ajukan untuk program disertasi kita gitu ya Pak Prof dan Dokter. Jadi dalam arti kita sudah mulai itu dari semester 2 program mata kuliah penulisan karya ilmiah begitu ya Prof dan Dokter. Betul Pak. Yo untuk disertasinya nanti. Monggo kalau mau dikembangkan menjadi disertasi. Monggo yang lainnya. Satu lagi boleh Bu? Boleh Ibu. Saya senang aneh. Saya masih galau ini Bu. Kayak skala internasional berapa menit? Internasional itu begini Bu. Jadi karena jadi dulu sebelum pandemi ceritanya untuk di karya tulis dan publikasi itu kan harus conference pemakalah. Dulu sebelum pandemi itu satu kelas itu berangkat seperti Bu kelas Malaysia, terus ada lagi berangkat Thailand gitu ya. Untuk membuat artikel itu dibimbing oleh dosen pengampu publikasi, mata kuliah publikasi. Pada saat pelaksanaannya pergi. Tetapi begitu pandemi tidak bisa berangkat ke luar negeri, oleh karena itu Stasia menjembatani dengan membuat international conference yang namanya Ecobus. Yang kemarin itu Ecobus Ecobus kedua. Nah, semua teman-teman ke situ. Lalu kemudian
translate dalam bahasa Inggris karena nanti dimuat dalam proceeding bahasa Inggris karena international conference. Kemudian presentasi nanti Bu Ana bikin PowerPoint dalam bahasa Inggris, nanti latihan mempresentasikan dalam bahasa Inggris. Nah, biasanya dalam itu moderator ya fleksibel saja, biasanya ya boleh-boleh saja dalam bahasa Indonesia, tetapi diusahakan dalam bahasa Inggris. Tapi jika memang memaksa, tidak bisa berbahasa Inggris dengan lancar, ya it's okay lah pakai bahasa Indonesia gitu. Bisa mute Ibu? Oke Bu, terima kasih penjelasannya. Ya, nggak perlu takut Bu. Karena ada Bu Laila itu yang mengarahkan, membimbing. Sudah dirayu-rayu juga ini saya Bu. Ada minat Bu. Ya, lihat semangatnya. Oke, Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Mbak Intan? Ya, izin bertanya lagi Pak Bu Dokter. Silakan Pak Faisal. Berarti Kobus itu Bu Dokter. Berarti itu bisa dibilang kan tidak ada seminar internasional dari ya. Nah, kalau seandainya nanti dalam beberapa tahun ini kan kita nggak tahu kondisi. Tentu kalau ke luar negeri biayanya lebih tinggi dan sebagainya. Nggak bisa sisihin memilih gitu yang murah, yang lebih efisien, lebih mudah. Kobus Ya. rutin ada. Kenapa cuma karena pandemi saja? Demikian Pak, rutin mengadakan setahun itu. Biayanya murah aja kok. Kemarin itu 500.000 hanya. Ya, yang lebih murah lah untuk teman-teman yang lebih terjangkau karena kita selenggarakannya online. 100 Mungkin tahun depan juga akan masih tetap sama gitu ya. Kan mulailah. Enggak, saya cuma ingat 500.000-nya. Kemarin kebetulan teman-teman pada ikut memang masih 500.000. Iya, masih 500.000. Intan ada pertanyaan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Suhermin dan Pak Budi. Jadi Intan mau tanya, ini terkait biaya, Ibu maaf sebelumnya, selain dari biaya yang sudah diinformasikan yang terkait paket 95 itu, apakah nanti untuk setiap ujian-ujiannya, apakah itu ada biaya lagi atau hanya nanti biaya wisuda saja lagi ya Bu ya? Mohon informasinya Bu, terima kasih Bu. Ya, izin menjawab Prof. Budi. Jadi gini Mbak Intan, untuk tahapan disertasi itu sudah tidak ada lagi biaya sebetulnya. Mahasiswa hanya mengeluarkan biaya untuk penguji eksternal saja. Uji eksternal itu ada di tahapan proposal dan di tahapan tertutup, tahapan ujian terbuka. Tetapi mahasiswa itu hanya menanggung untuk yang di proposal dan tertutup saja. Untuk yang diterbukanya ditanggung oleh prodi. Ya tidak banyak. Kalau on lebih ya karena tidak menanggung akomodasi, tidak menanggung pesawat. Tetapi kalau offline, nah mesti masuk menanggung pesawatnya tergantung dari mana asal di penguji eksternal tersebut. Jadi kan kalau pesawatnya kan relatif ya atau fleksibel tidak fix ya. Artinya kalau misalnya dari Bali atau misalnya dari Surabaya sendiri atau mungkin dari Makassar itu kan biaya pesawatnya kan beda gitu ya. Ya rata-rata sih kurang lebih sekitar 5 jutaan ya. Satu penguji saja, tidak dua. Untuk yang lain-lainnya tidak ada. Untuk penguji yang lainnya nggak perlu lagi, hanya untuk penguji eksternal saja. Begitu. Baik, Ibu, tadi yang maaf yang sekitar 5 juta itu kan kalau misalnya ujiannya dilakukan secara offline atau ke kampus. Kalau misalnya dilakukan secara online, apakah nanti kami ada memberi biaya lagi kepada penguji eksternalnya, begitu Ibu? Tetap, tapi ya tidak segitu. Tidak segitu artinya biaya akomodasi itu tidak ada, jadi kurang lebih
sekitar 3 jutaan. Baik, terima kasih atas informasinya Ibu Budi. Ya, sama. Pak Muji? Ya, selamat sore Ibu. Selamat sore Pak Mamuji. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Izin sekedar mau bertanya sedikit Bu, mengenai tadi masih ada yang mengganjal sih, terkait TPA sama TOEFL. Apakah misalnya seandainya saya sudah punya nih TOEFL sama TPA dari PLTI, itu kira-kira masih bisa dipakai nggak ya Bu ya? Pertanyaan yang pertama Bu. Untuk pertanyaan yang kedua, terkait jurnal internasional, kita harus sebagai penulis pertama atau sebagai anggota juga masih bisa dipakai itu nanti Bu? Mungkin itu saja pertanyaan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi kalau untuk TPA Pak Pamuji mesti ikut di sini, masih ikut yang di TPA Anestesia juga online, nanti dikasih link ya sama kami. Tapi kalau toh untuk yang tes masuknya PLT asal kan mesti berlaku Pak. Berlaku biasanya kan 2 tahun saja itu berlakunya TOEFL untuk yang masuk. Tapi nanti untuk tes keluar TOEFL yang keluarnya tetap harus tes lagi. Tetap harus tes. Kemudian untuk jurnal internasional dan yang konferen Bapak nama pertama. Untuk jurnal internasional karena itu sumbernya adalah dari disertasi. Jadi Pak Pamuji nama pertama, nama keduanya promotor, nama ketiganya co-promotor. Jadi tidak ada yang anggota yang lainnya karena itu sumbernya adalah dari disertasi. Disertasi itu kan dihasilkan oleh 3 orang ya, mahasiswa dan tim promotornya 2 orang itu. Mau menambahkan Bro? Ya, seperti itu Pak Pamuji. Kalau untuk konferen Pak Pamuji nama pertama, nama kedua nanti ada dosen pembimbing yang kami tunjuk. Baik, terima kasih informasinya, Prof. Bu. Sama-sama. Seperti itu Bapak Ibu, masih ada lagi? Bu Laila ada yang mau disampaikan barangkali? Baik, terima kasih Bu Suhermin dan Prof. Budi atas penjelasan dan pemaparan yang cukup jelas ya. Dan tadi bahkan Prof. Budi itu memaparkan dengan begitu bertahap secara sistematis sehingga masih calon-calon kita ini cukup saya rasa yakin lebih jelas ya dari penjelasan daripada Bu Laila, berikan hanya sekedar brosur saja gitu. Semoga bisa menambah motivasi ya dan memang jadi sebenarnya ini semua formulirnya udah sama saya kok Bu Suhermin. Oh, sudah. Daftarnya udah sama saya, tapi berkas-berkasnya masih belum pada lengkap. Nah, jadi nanti tinggal mungkin saya langsung kirimkan aja langsung ke Bu Suhermin atau gimana ya Bu? Boleh ke Mas Abu boleh. Ijazahnya ijazah scan aja. Scan kan? Nah ya, janji ini besok di kampus teman-teman kita ketemu lagi untuk bawa itu yang berkas-berkas lainnya karena kalau formulir memang udah ke saya semuanya. Jadi maksudnya biar digabungin per individu kan, satu file untuk satu orang gitu. Iya, betul. Ya, di scan semua nanti. Iya. Nah, jadi ini udah gak ragu-ragu lagi ya. Jadi kalau memang masih ada yang mengganjal silahkan agar besok kita berkumpul di kampus Sri Kandi itu semua sudah lengkap beserta bahan-bahan yang dibutuhkan. Oh ya Bu Suhermin, untuk satu lagi nih, mahasiswa kita ini ada yang baru lulus dari program S2. Kita baru wisudanya Oktober. Tapi ijazahnya? Ijazahnya ada, kan kita nanti yang keluarin karena S2-nya di kita. Nggak apa-apa Bu, kalau ijazah sudah dikeluarkan nggak apa-apa. Oh, baik. Boleh. Oh, terima kasih Bu Suhermin. Kan tanggalnya nanti sesuai tanggal ijazah dan tanggal wisuda kan boleh ya? Iya, bukan tanggal wisuda, tanggal sidang. Iya. Iya. Oke, kalau begitu nggak ada masalah ya Pak Ikas kalau nggak salah tuh kemarin yang bertanyakan. Karena yang penting nanti di PDPT-nya Bu Laila yang sudah dilulusin sudah. Emang? Oh iya sudah. Udah yudis ya. Juga. Sudah nggak ada masalah kalau nggak ada masalah berarti ya Pak Ikas ya. Nanti saya yang nyusulkan ya. Baik, Shermin dan
Jadi saya rasa itu saja dari saya. Ini suara saya masih belum sempurna, Bu Sarmi. Iya. Masih sakit, Prof Budi. Saya masih di rumah nih. Kampus besok mungkin baru ke kampus. Jadi suara bisa ini masih berat. Iya. Semoga cepat sembuh. Terima kasih, Bu Sarmi. Mulailah, sepertinya itu teman-teman yang sudah dokter, sepertinya perlu testimoni itu ke Bapak Ibu. Oh iya, nanti gini Bu Suhermin dan Prof Budi. Ini yang angkatan 23 kemarin itu kan memang murni dosen semua. Yang angkatan teman-teman Pak Amir ya Bu. Amir, kemudian Pak Maulana, itu semuanya memang dosen kita. Kan kita yang 26 yang baru ini, tidak semuanya. Nah, jadi kalau yang itu oleh Bu Ayu, kemudian oleh Bu Tessa, itu satu-satu di coaching. Cuma ada satu tinggal kan, ya Bu ya. Oh, ya. Kejar. Nah yang ini nanti Bapak Ibu sekalian, Ikas, Pak Faisal ya, atau Bu Ana juga ini yang bukan dari Pelita, kemudian dan Pak Hosan yang memang belum dosen itu langsung ke saya. Teman-teman yang sudah selesai ada Pak Bu Tessa, Bu Ayu, silahkan langsung ke kita. Mereka siap untuk membantu masing-masing. Nah, seperti yang kemarin itu, sepertinya saya nge-lag ya. Ya. Oh iya. Ya, sepertinya saya nge-lag. Dengar Bu, dengar. Si mute itu yang di HP itu. Masih mute, Bu? Masih mute, bolehlah. Belum kedengeran, masih mute. Ya. Oke. Saya udah pindah ke yang satu lagi, Bu. Saya back misalnya bermasalah. Karena pengalaman ujian sidang secara online itu mendebarkan. Kalau misalnya nge-lag, makanya dari tadi saya pakainya langsung 2. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, Bu Ana, Pak Faisal sama Pak Ikas nih, bukan di Pelita. Nanti kami akan pertemukan, akan bantu pertemukan dengan Bu Ayu dan sudah selesai semua S3-nya sehingga bisa dibantu. Nanti nyamannya aja. Nanti kita akan pertemukan sehingga kan ada kita harapkan udahannya nanti sehingga target penuhi tercapai gitu. Nanti untuk teman-teman yang lain juga akan saya minta hadir untuk memotivasi Bapak Ibu sekalian semua betapa sebenarnya kuliah di Stesia itu kalau kami ya merasakan itu sangat kekeluargaan sekali gitu. Kampus Stesia kalau misalnya bisa ke Surabaya itu suasana di kelas itu benar-benar nyaman sekali sehingga jadinya saya tuh dengan Bu Suhermin tuh kayak seperti best friend lah rasanya tuh ya, kangen gitu kalau udah lama nggak ketemu sama Prof Budi tuh ya saya memang hormat sekali. Saya sekarang memang ngerasa Prof Budi itu memang ya ayah saya, memang ayah saya juga nah waktu belajar juga itu di Stesia ya nasi kotak dan sebagainya. Kami rindu masakan Surabaya. Nah, sayang sekali sebenarnya nggak bisa sampai ke Surabaya. Tapi memang mungkin kan punya caranya. Mending tujuan kita sampai di akhir nanti bagaimana selesai program S3-nya. Mungkin itu ya Bu Sermin dari saya. Yang sudah selesai nanti akan memotivasi dan bercerita lebih banyak kepada teman-teman angkatan ini. Ya Bu, ya Prof Budi ya. Itu mungkin dari saya. Silakan Bu Hermin lagi. Ya baik, terima kasih Bu Lailan. Ditunggu kedatangannya. Saya mau ngambil ijazah. Baik Bapak Ibu, saya pikir sidang Ibrahim kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mudah-mudahan pendaftarannya Bapak Ibu lancar. Nanti kalau sudah semua terdaftar,
Langsung akan kita jadwalkan tes TPA-nya ya boleh lah ya. Ya boleh Bu. Nanti tes TPA-nya serentak ya. Serentak hari apa, disepakati hari apa. Berapa. Pengumpulannya pun juga bersama-sama. Nanti kalau pengumpulannya beda-beda nanti yang kasihan nanti Mas Abu yang yang ngeceknya nanti akan kesulitan. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Dari kami, saya dan Prof. Budianto juga terima kasih atas perhatiannya dan atas atensinya Bapak Ibu pada program S3 Ilmu Manajemen Stisia Surabaya. Kami tunggu pendaftarannya Bu Laila, ya. Nanti koordinir. Ya, baik, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Sermin, Prof. Budi. Ya, izin di Terima kasih. Min, izin dulu Bu, Pak. Ya, sama-sama. Ini.